Bab 32, Bab 2152, Nyanyian Bulan bagian 6. Suaranya mengguncang langit. Deklarasi itu beriak melalui arena, bergema di setiap hati, setiap jiwa. Saat hening yang mencekam. Kemudian, terengah-engah. Terkejut. Tetapi pada saat yang sama, pengertian. Itu adalah pertempuran antara dua anak ilahi. Dan Dian Jiushi, dia bukan lagi dirinya sendiri ketika pertempuran berakhir. Dia telah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kekalahannya tidak dapat disangkal. Huf huf huf. Mendengar dekrit Cerefrey, bibir Shen Wei yang berlumuran darah terbuka. Kekuatan tekadnya yang terakhir akhirnya terurai. Lututnya tertekuk. Jari-jarinya yang gemetar, masih mencengkeram pedangnya, perlahan mengendur. Dan akhirnya, dia pingsan. Tubuhnya menghantam lantai arena dengan bunyi dentuman pelan dan terakhir. Bulu matanya bergetar sekali, pandangannya mengabur. Kemudian, kegelapan. Dia akhirnya membiarkan dirinya pingsan. Dengan gerakan santai, Cerefrey mengarahkan Dian Jiushi yang tak sadarkan diri ke arah Bupati Ilahi tak terbatas Rahu. Mata Rahu berkedip, ekspresinya tak terbaca, tetapi dia menangkap putranya dengan mudah, menenangkan tubuh dan jiwanya yang hancur dan babak belur di lengannya. Untuk sesaat, dia menatap putranya. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik ke arah Raja Abyssal, membungkuk dalam-dalam dengan rasa hormat. Dengan itu, dia terbang menuju langit. Anggota kerajaan ilahi tak terbatas segera mengikuti, para tetua, ksatria, dan pelayan mereka pergi dalam diam, membawa pangeran mereka yang terluka pergi bersama mereka. Saat kehadiran mereka memudar dari medan perang, Cerefrey akhirnya mengalihkan perhatiannya ke bawah. Ke arah Shen Wei. Sosoknya yang berlumuran darah tergeletak tak bergerak di lantai arena, domain ilahinya yang dulu bersinar kini benar-benar padam. Udara di sekitarnya sunyi. Sosoknya, yang dulu bermandikan cahaya surgawi, kini tampak rapuh, hampir tak tertahankan. Sisa-sisa pedangnya tergeletak di sampingnya, kecemerlangannya yang dulu menderu kini redup dan tak bernyawa. Sebelum Cerefrey dapat bertindak, "Wih!" Teriakan putus asa merobek udara saat para tetua Eternal Night melonjak maju, bergegas menuju putri ilahi mereka yang jatuh. Saat mereka mencapainya, mereka tidak membuang waktu. Tangan mereka bersinar dengan kekuatan ilahi, tanpa usaha apapun saat mereka menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam tubuhnya, menstabilkan kekuatan hidupnya yang rapuh. Ekspresi mereka serius, campuran antara kekhawatiran dan urgensi. Tubuhnya gemetar samar di bawah tangan mereka, tetapi napasnya, lambat dan lemah, berangsur-angsur stabil. Salah satu tetua menghembuskan napas lega. "Dia stabil!" Tanpa ragu, mereka dengan hati-hati mengangkat tubuhnya yang tak sadarkan diri dan membawanya pergi ke area tempat duduk mereka. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati. Seolah-olah membawa sesuatu yang terlalu berharga untuk diambil risikonya agar hancur. Dari tribun, Yunce menyaksikan dalam diam, tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya terasa sesak, tercekik oleh emosi yang tidak dapat ia sebutkan. Qing Yue. Sosoknya yang hancur dan berlumuran darah berada tepat di depan matanya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Para tetua Eternal Night dengan tergesa-gesa membawanya pergi, setiap langkah dipenuhi dengan urgensi, memastikan kekuatan hidupnya yang rapuh tetap stabil. Namun, sebelum Shen Wei bahkan dapat mencapai Lichtless Divine Regen, sebuah suara bergemuruh di seluruh medan perang. Sebuah dekrit yang dipenuhi dengan kekuatan absolut dari dewa sejati. "Berhenti di sana!" Arena bergetar di bawah otoritas gabungan dari dua makhluk ilahi.
Moon and Star Divine Regents. Kata-kata mereka jatuh seperti penghakiman surgawi, beriak melalui ruang dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Suara mereka bergema, dibumbui dengan kemarahan dan niat yang tak terbantahkan. Udara menjadi sesak. Keheningan yang berat dan hampir tak tertahankan menelan medan perang. Semua mata tertuju pada 3 Divine Regent. Shen Yanye, Divine Regent tanpa cahaya, tetap diam, ekspresinya tidak berubah, tetapi udara di sekitarnya menajam. Bibir merahnya melengkung sedikit, tetapi tidak ada geli dalam tatapannya. Dingin, penuh perhitungan, berbahaya. Meskipun auranya tetap terkendali, denyut kekuatannya yang paling samar mengirimkan retakan yang pecah melalui ruang itu sendiri. Udara terasa siap di ujung bilah pedang. Kau harus tahu bahwa menculik seseorang dari kerajaan ilahi lain itu dilarang, Shen Yanye. Suara Moon Divine Regent bagaikan pisau, setiap suku kata setajam silet dengan tuduhan. Memanggilnya langsung dengan namanya, tanpa gelar, tanpa rasa hormat, adalah pernyataan permusuhan. Artinya jelas. Ini bukan lagi sekadar pertikaian. Ini adalah perang. Para anggota Eternal Knight menegang. Namun, Shen Yanye hanya memiringkan kepalanya sedikit, bibirnya sedikit melengkung. Ada apa? Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Hanya perlawanan yang murni dan tak tergoyahkan. Saat kata-katanya jatuh, auranya berkobar. Dan ruang itu sendiri bergetar. Tekanannya sangat besar, mendistorsi jalinan realitas. Sebuah retakan muncul di langit di atas, retakan tunggal dan tipis yang membentang di langit, seolah-olah dunia itu sendiri menahan napas. Arena itu sunyi senyap. Para penonton tidak berani bernapas. Ketegangan terasa nyata, menyesakan. Satu kata yang salah, satu gerakan yang salah. Dan gerbang perang akan terbuka lebar. Bahkan para bupati ilahi lainnya, makhluk yang telah berdiri di puncak kekuasaan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat melakukan apapun selain menonton. Aura mereka tertahan, mengetahui bahwa satu kata yang salah dapat menjadi percikan yang memicu perang antara 2 kerajaan ilahi. Mereka tidak ingin terlibat dalam hal itu. Belum lama ini, konfrontasi antara bupati ilahi tanpa mimpi dan penguasa naga telah mengganggu kedamaian tanah suci. Bentrokan kekuatan ilahi mereka telah memperlihatkan kepada dunia sekilas kengerian yang mutlak. Teror sejati dari mereka yang berdiri di puncak abis. Jika dewa sejati lainnya tidak campur tangan, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan berkurang menjadi tidak lebih dari debu yang berserakan. Dan sekarang, itu terjadi lagi. Konfrontasi antara League-class Divine Regent dan Divine Regents dari Moon and Star Divine Kingdom. Pergeseran kekuatan sekecil apapun akan menghancurkan keseimbangan rapuh yang menyatukan semuanya. Jaringan ruang bergetar, distorsi samar beriak di langit seperti ratapan sunyi dari bencana yang akan datang. Namun, Shen Yanye, dia tetap tenang. Tak kenal menyerah. Kehadirannya, gelap dan menindas, bagaikan bilah pedang yang terhunus, ujungnya berkilau menantang. Jelas bagi semua orang. Dia tidak akan tunduk. Dia tidak akan tunduk. Tidak kepada mereka. Para Divine Regents dari Moon and Star merasakan kekuatan ilahi mereka bergerak, ekspresi mereka menjadi gelap. Tepat saat ketegangan mencapai titik puncaknya, sebuah suara terdengar. Suara yang begitu dingin, begitu mutlak, hingga memotong udara di antara mereka. Seperti pedang yang turun dari surga. Yanye. Saat kata itu jatuh, dunia membeku. Keheningan yang menyesakan menghantam tanah suci, seolah-olah semua eksistensi itu sendiri telah tunduk pada beban ucapan tunggal itu. Setiap jiwa yang hadir,
dari penonton yang paling rendah hingga Bupati Ilahi yang agung, merasakan getaran naluriah jauh di dalam diri mereka. Jantung mereka berdebar serempak. Reaksi yang tidak disengaja terhadap kekuatan yang tidak dapat dilawan. Karena suara ini milik raja. Tidak seperti nadanya yang lembut dan penuh teka-teki, kata-katanya sekarang membawa finalitas yang dingin. Ketetapannya adalah hukum. Kekuasaan membanjiri dunia. Kekuasaan itu menekan seperti tangan yang tak terlihat pada semua hal. Seolah-olah surga sendiri telah memerintahkan keheningan. Dan Shen Yanye merasa seluruh tubuhnya gemetar di bawah beban kekuatannya. Kekuatan di kakinya mengancam untuk menyerah. Bahkan indera keilahiannya pun kabur sesaat, seolah-olah jiwanya sendiri ditarik untuk tunduk. Kemudian, sang raja berbicara lagi. Suaranya mantap dan tak henti-hentinya, bergema dengan kekuatan yang tidak menyisakan ruang untuk argumen. Apakah Anda dengan sengaja menerima keturunan dari kerajaan ilahi Dewa Bulan dan Bintang? Kata-katanya menghantam seperti penghakiman ilahi, bergema melalui tanah suci. Sebuah dekrit. Sebuah ujian. Kekuatan di baliknya adalah mutlak, kekuatan yang bahkan tidak dapat diabaikan oleh dewa sejati. Pada saat itu, seluruh dunia menunggu. Menunggu jawaban Shen Yanye. Pupil matanya mengecil saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Tekanan ini, penindasan mutlak ini, tidak seperti apapun yang pernah ia alami. Bahkan sebagai dewa sejati, ia merasa lemah di bawah tatapannya. Tidak, Yang Mulia. Suaranya tetap mantap, tetapi tangannya sedikit gemetar. Sang raja tidak mengatakan apapun, menunggu. Sambil menelan ludah, Shen Yanye melanjutkan. Aku tidak tahu dia adalah keturunan Dewa Bulan dan Bintang dari kerajaan ilahi. Dia mengembuskan napas perlahan sebelum menambahkan, aku menemukannya hampir mati 20 tahun yang lalu di dekat Laut Kabut. Karena fisiknya, aku membawanya masuk. Kata-katanya bergema di arena yang sunyi. Mereka yang hadir saling bertukar pandang. Beberapa tercengang, beberapa tertarik, dan beberapa skeptis. Raja itu terdiam cukup lama, tatapannya sedikit bergeser, namun beban kehadirannya saja sudah cukup untuk mencekik udara itu sendiri. Perlahan, matanya yang seperti jurang jatuh ke arah Shen Wei. Meskipun lukanya telah disegel, jubahnya masih basah kuyup dengan warna merah tua, darah kering menempel padanya seperti bukti yang tersisa dari pertempuran yang baru saja dialaminya. Dan kemudian, setetes darah terangkat ke udara. Benda itu terlepas dari noda di jubahnya, melayang perlahan dengan sengaja menuju Moon Divine Regen. Bisikan pelan berdesir di arena. Bahkan sebelum Monarch berbicara, semua orang mengerti. Moon Divine Regen, ekspresinya tak terbaca, menundukkan kepalanya dalam diam sebagai tanda terima sebelum meraih jubahnya. Sebuah benda tunggal muncul. Itu adalah sebuah tablet bermandikan cahaya lembut bulan. Saat itu muncul. Setiap anggota Moon and Star Divine Kingdom merasakan sesuatu bergerak dalam darah mereka. Sebuah tarikan. Sebuah resonansi. Jiwa mereka bergetar, seolah menjawab panggilan yang telah lama hilang. Moon Divine Sun, yang duduk di antara orang-orangnya, merasakan napasnya tercekat di tenggorokannya. Tangannya mengepal erat-erat dalam kepalan tangan. Tablet otoritas bulan ilahi. Kata-kata itu keluar dari bibirnya dalam gumaman pelan, tetapi dalam keheningan arena yang luas, semua orang mendengarnya. Riak keterkejutan menyebar melalui kerumunan. Untuk pertama kalinya, bahkan ekspresi Bupati Ilahi tanpa cahaya pun berubah. Karena tablet itu adalah relik suci untuk menguji salah satu garis keturunan Dewa Bulan.
sebuah ujian yang dapat mengungkapkan kekuatan warisan ilahi seseorang. Tidak seperti tablet yang digunakan untuk menguji esensi ilahi, yang menampilkan 10 bintang, tablet ini memuat 10 fase bulan. Dari bulan sabit terkecil hingga kecemerlangan bulan purnama. Setiap fase mewakili kemurnian darah ilahi Dewa Bulan. Semakin tinggi panggungnya, semakin dekat seseorang dengan keturunan sejati dari garis keturunan Dewa Bulan. Setiap orang di Abis adalah keturunan dewa sejati dan iblis sejati yang telah jatuh dari era kuno, mereka yang telah binasa dan yang sisa-sisanya dibuang ke alam terkutuk ini. Namun seiring berlalunya waktu dan leluhur ilahi mereka jatuh satu persatu, garis keturunan mereka yang dulunya murni pun terdilusi. Disitulah tablet otoritas bulan berperan. Jika resonansi garis keturunan Shen Wui hanya memicu fase pertama atau kedua, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak lebih dari sekadar keturunan jauh, mungkin salah satu dari bangsawan atau pejuang yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan ilahi bulan dan bintang. Seorang yang beruntung, tentu saja, diberkati oleh takdir untuk membangkitkan esensi ilahi yang sempurna dan fisik yang luar biasa, tetapi tidak lebih dari itu. Namun, resonansi fase ketiga atau keempat akan menempatkannya dalam lingkaran dalam garis keturunan kerajaan, salah satu anggota yang lebih terhormat, seseorang yang garis keturunannya memiliki jejak kekuatan Dewa Bulan yang lebih murni. Namun, jika dia mencapai fase kelima atau keenam, maka dia tidak akan sekadar menjadi bangsawan. Dia akan menjadi bangsawan. Seorang pewaris langsung garis keturunan Dewa Moon God, berdiri di antara tokoh-tokoh terhebat di kerajaan. Para putra Dewa Moon and Star Divine Kingdom saat ini diketahui memiliki resonansi garis keturunan di level 6, sebuah bukti status mereka sebagai keajaiban terkuat di generasi mereka. Bahkan Divine Regent sendiri, penguasa kerajaan dan di antara tokoh-tokoh paling kuat di Abis, telah tercatat di level yang sama ini. Dan sekarang, saat Moon Authority Tablet bersinar dengan cahaya ilahinya, dunia menunggu dengan napas tertahan. Akankah Shen Wui membuktikan dirinya sebagai keturunan yang jauh? Atau akankah dia mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar? Seluruh arena jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Semua mata, baik yang fana maupun yang saleh, terpaku pada otoritas warisan Divine Moon. Setetes darah Shen Wui melayang di udara, bersinar dengan cahaya yang dalam dan tidak wajar saat perlahan turun ke tablet kuno itu. Para dewa bulan dan bintang menahan napas. Bahkan sang raja, yang duduk tinggi di atas, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, tatapannya yang dalam menatap artefak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dan kemudian, sebuah cahaya berkedip. Bulan sabit kecil di dasar tablet itu menyala. Fase pertama, reaksi yang paling umum, menandakan jejak samar garis keturunan Dewa Bulan. Tidak ada yang bereaksi. Ini sudah diduga. Tapi kemudian, bulan lain menyala. Dan lagi. Dan lagi. Setiap fase menyala lebih terang dari yang terakhir. Cahaya lembut itu semakin kuat, memenuhi arena dengan cahaya perak yang menyilaukan yang terpantul di mata setiap penonton yang melebar. 3. Seseorang bergumam, suaranya nyaris seperti bisikan. Lalu, fase keempat menyala. Sebuah desahan pelan terdengar di antara kerumunan. Ini berarti dia bukan hanya keturunan jauh, dia anggota langsung kerajaan ilahi bulan dan bintang kita. Bisikan-bisikan lain terdengar. Putra ilahi bulan mengepalkan tinjunya, napasnya tidak teratur. Pada level 4, Shen Wui sudah diakui sebagai seseorang yang berstatus tinggi, bangsawan kerajaan mereka. Namun, itu tidak berhenti. Fase kelima bersinar terang. Keterkejutan melanda kerajaan ilahi. Bahkan Bupati Ilahi tanpa cahaya, yang biasanya acuh tak acuh terhadap semua hal, sedikit menyipitkan matanya. Level 5. Bupati Ilahi Bintang bergumam pelan,
Kedipan ketidakpercayaan yang langka melintas di wajahnya. Itulah level tetua ilahi kita. Tetap saja. Pancaran cahaya semakin kuat. Fase ke-6 menyala. Apa? Teriakan keheranan meletus di seluruh tanah suci. Level 6. Level tertinggi yang pernah tercatat sejak jatuhnya dewa sejati kuno. Bulan dan bintang Divine Regents, keduanya memiliki level yang sama persis, bangkit dari tempat duduk mereka. Ini berarti semua orang tercengang. Generasi Divine Regents saat ini adalah pewaris langsung garis keturunan kerajaan dari generasi sebelum mereka, dipilih melalui kekuatan esensi ilahi mereka, dan mereka juga memiliki kemurnian garis keturunan tertinggi dari garis keturunan mereka. Dan sekarang, dengan kemurnian garis keturunan Shen Wui mencapai level ke-6, sama seperti Divine Regents sendiri, hanya ada satu kemungkinan kesimpulan. Dia bukan hanya keturunan jauh. Dia bukan keajaiban yang beruntung yang kebetulan mewarisi esensi ilahi sempurna. Dia adalah keturunan langsung dari garis keturunan kerajaan. Pewaris sejati warisan Dewa Bulan dan Bintang. Agar garis keturunannya semurni ini, itu berarti dia harus menjadi anak dari seseorang dari generasi mereka atau generasi sebelumnya. Anggota keluarga dekat dari Bupati Ilahi itu sendiri. Kesadaran itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kerajaan ilahi Bulan dan Bintang. Siapa orang tuanya? Ekspresi Bupati Ilahi berkedip-kedip, pikiran mereka berpacu, namun tidak seorang pun dari mereka dapat mengingat siapapun yang melahirkan anak seperti itu. Mereka adalah para penguasa, makhluk paling kuat di kerajaan mereka. Jika seorang anak dari garis keturunan langsung mereka telah lahir, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Pandangan mereka beralih tajam ke arah para tetua yang berkumpul. Namun, para tetua, mereka yang telah melayani kerajaan selama berabad-abad, hanya dapat menggelengkan kepala. Ekspresi mereka sama bingungnya. Jika tidak ada dari mereka yang mengetahuinya, maka satu-satunya kemungkinan lain adalah bahwa sesepuh lain, seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaan mereka, pernah menjadi ayah dari seorang anak dan merahasiakannya dari dunia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Shen Wui berhenti di sini, itu pasti sudah menjadi wahyu terbesar dalam sejarah kerajaan ilahi mereka. Tetapi, papan itu terus bersinar. Kecemerlangan perak itu menyala lebih terang lagi, kekuatan ilahinya melonjak melampaui apapun yang pernah dilihat arena itu sebelumnya. Dan kemudian, fase ke-7 menyala. Tidak mungkin. Raungan ketidakpercayaan kolektif terdengar. Bahkan raja, yang tetap diam selama ini, akhirnya mengeluarkan suara, "Hoh," yang pelan karena penasaran. Para imam besar saling menoleh, ekspresi mereka serius. Ini tidak mungkin. Bahkan seorang bupati ilahi pun tidak pernah mencapai fase ke-7. Tingkat ke-7 bahkan lebih murni daripada kakek nenek kita. Suara-suara Moon and Star Divine Regents bergetar, ekspresi mereka yang biasanya tenang pecah karena tak percaya. Sepanjang sejarah kerajaan mereka, tingkat kemurnian garis keturunan seperti itu sangat langka, hanya muncul di antara keturunan langsung dari beberapa generasi pertama Dewa Bulan. Semakin dekat garis keturunan seseorang dengan dewa sejati di era kuno, semakin murni garis keturunan mereka, dan pada tingkat ke-7, garis keturunan Shen Wui tidak hanya mulia. Dia adalah keturunan dewa tertinggi. Keturunan Dewa Bulan paling awal. Beban dari wahyu ini mengirimkan riak-riak keterkejutan melalui anggota kerajaan Dewa Bulan dan Bintang. Bukan hanya keturunan kerajaan, tetapi pewaris langsung dari para penguasa kuno dari garis keturunan mereka. Sebuah pikiran yang menakutkan muncul di benak mereka. Ekspresi para Divine Regents menjadi gelap saat tatapan mereka saling berkedip. Namun, sebelum dunia dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, fase ke-8 menyala. Dan pada saat itu,
arena itu tenggelam dalam keheningan. Langit di atas terpelintir, surga itu sendiri bergetar dalam resonansi dengan kekuatan tablet. Mata Monarch menjadi gelap. Para Moon and Star Divine Regents tidak bisa berkata apa-apa. Anggota Eternal Night Divine Kingdom membeku dalam ketidakpercayaan yang mendalam. Semua orang membeku karena terkejut. Bab 33, Bab 2153, Orang Luar. Cahaya ilahi itu berkedip-kedip, pendakiannya melambat, berjuang untuk mendaki lebih jauh. Cahaya itu bergetar sesaat, lalu, dengan denyut kecemerlangan terakhir, cahaya itu mulai memudar. Namun, bahkan saat meredup, tingkat ke-8 dari tablet otoritas bulan ilahi tetap sepenuhnya menyala, mercusuar kebenaran yang tak terbantahkan yang menusuk jauh ke dalam jiwa setiap orang yang hadir. Keheningan yang menyesakan melanda delegasi kerajaan ilahi bulan dan bintang. Para bupati ilahi bulan dan bintang, yang telah terguncang luar biasa, sekarang berdiri membeku, wajah mereka pucat, seolah-olah terpukul oleh penghakiman ilahi itu sendiri. Beban dari apa yang mereka saksikan menekan mereka seperti dekrit surgawi, mutlak dan tak terelakkan. Tingkat ke-8. Ini melampaui kemurnian tertinggi yang tercatat di antara keturunan mereka yang diketahui. Ini bukan sekadar bangsawan, ini adalah kemurnian garis keturunan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang paling dekat dengan Dewa Bulan asli. Keterkejutan mereka tercermin di seluruh arena, tetapi ada satu orang yang merasakannya secara berbeda. Yunche. Jiwanya bergetar saat perasaan gelisah yang tak terhindarkan dan tak terhindarkan meletus dalam dirinya. Ada yang salah, sangat salah. Tatapannya melesat ke arah Monarch, yang tetap diam selama ujian. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam seluruh pertemuan ini, ekspresi Monarch Abyssal benar-benar menjadi gelap. Sikapnya yang dulu tenang dan misterius telah hilang. Mata emasnya, kuno dan tak terduga, sekarang menatap Divine Tablet, bukan dengan rasa ingin tahu, bukan dengan geli, tetapi dengan sesuatu yang mengirimkan hawa dingin ke seluruh tulang Yunche. Ketakutan abissal. Kemudian, sebuah bisikan. Lembut, namun memekakkan telinga karena bobotnya. Mustahil. Kata itu keluar dari bibir Monarch, mengirimkan riak ketegangan yang tak terlukiskan melalui medan perang. Itu bukan bisikan keraguan. Itu bisikan kesadaran. Monarch, yang telah memerintah Abyss selama jutaan tahun, yang telah hidup lebih lama dari seluruh peradaban, yang telah melihat kebangkitan dan kejatuhan para dewa terhebat di era kuno, baru saja mengucapkan kata yang seharusnya tidak pernah diucapkannya. Mustahil. Dan semua orang mendengarnya. Semua orang merasakannya. Tekanan yang tak tertahankan turun ke arena. Bahkan dewa sejati di antara mereka merasakannya, beban yang menyesakan dari sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Bagi mereka, Monarch adalah sesuatu yang mutlak, tak tergoyahkan, abadi. Baginya untuk mengucapkan hal seperti itu, meragukan sesuatu dengan suaranya sendiri. Udara kuno di sekitarnya berputar, seolah-olah hukum keberadaan bergetar karena kegelisahan sang raja. Dan kemudian, sebuah pikiran baru menembus pikiran Yunche seperti badai yang tak henti-hentinya. Sebuah kesadaran yang sangat tidak masuk akal, sangat luar biasa, sehingga dia hampir menolak untuk mempercayainya. Jiwanya bergetar karena ngeri. Sang raja tahu. Dia tahu sesuatu tentang Dewa Bulan. Dan ini bukan sekadar pengakuan. Ini adalah kenangan. Dan kemudian, itu berhasil. Semuanya berhasil. Karena Raja Abyssal bukan sekadar dewa sejati kuno. Dia adalah pangeran dari klan Dewa Hukuman Surga. Putra Moe, dewa penciptaan hukuman surga sendiri. Dewa Bulan, mereka adalah bawahan ayahnya.
Itu sebabnya dia begitu akrab dengan warisan mereka. Itulah sebabnya dia mampu meyakinkan Dewa Bulan di masa lalu untuk melepaskan keilahian mereka, sehingga memungkinkan sumber dewa mereka tercipta, memastikan bahwa keturunan mereka dapat mewarisi kekuatan Dewa Bulan di masa depan. Dan Shen Wei, garis keturunannya baru saja memicu sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Pada saat ini, jutaan hal yang tidak mungkin terlintas dalam benaknya. Shen Wei memiliki kemurnian garis keturunan pada tingkat ini. Itu hanya bisa berarti satu hal. Dia adalah keturunan langsung dari seseorang dari setidaknya 2 hingga 3 juta tahun yang lalu. Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Tidak seorang pun yang mewarisi kekuatan dewa sejati pernah hidup lebih dari 50.000 tahun. Mari kita ambil contoh Shen 11, Putri Naga Biru Purba, dewa sejati dengan kekuatan tak terduga yang mendekati miliknya. Masuk akal bagi seseorang setingkatnya untuk bersembunyi, lolos sepenuhnya dari indera keilahiannya. Tapi Dewa Bulan? Itu tidak mungkin. Dia tahu, dia yakin, bahwa Dewa Bulan terakhir yang selamat yang pernah jatuh ke abis telah lama binasa di bawah korosi abisal. Kecuali Shen Wei adalah putri Dewa Bulan sendiri. Dia seharusnya tidak memiliki kemurnian garis keturunan itu. Napasnya menjadi berat. Keberadaannya menolak pikiran itu. Tetapi tidak ada penjelasan lain. Dan bahkan jika dia mempertimbangkan kemungkinan konyol bahwa Dewa Bulan terakhir secara ajaib selamat, tersembunyi di suatu tempat di abis di luar jangkauannya, maka bukankah garis keturunan Shen Wei akan lebih murni? Bukankah dia akan berada di level ke-9 atau bahkan level ke-10? Satu-satunya penjelasan. Satu-satunya kebenaran yang masuk akal. Beban kesadaran itu menghantam Monarch, mengguncang jiwanya. Kesadaran yang sama beriak melalui para imam besar, dewa sejati kuno yang pernah menguasai dunia di atas sebelum jatuh ke abis. Ekspresi mereka berubah. Mata mereka, yang telah melihat berlalunya banyak era, menyempit karena beban kebenaran yang mustahil. Hanya ada satu penjelasan. Satu penjelasan yang mengerikan dan mengguncang dunia. Orang luar. Suara Monarch meledak, matanya melebar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dekritnya jatuh ke dunia seperti runtuhnya surga itu sendiri. Udara itu sendiri bergetar. Bumi bergetar di bawah amarahnya. Dan Yunche, darahnya menjadi dingin. Begitu kata itu jatuh dari bibir Monarch, napasnya tercekat di tenggorokannya. Seluruh tubuhnya menegang karena ngeri. Tidak. Tidak, 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 tidak. Jantungnya menghantam tulang rusuknya. Jari-jarinya menancap di telapak tangannya, kukunya menusuk dagingnya sendiri. Ini tidak terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Dekrit raja bergema di telinganya, denting mengerikan yang menenggelamkan semua yang lain. Seluruh arena jatuh ke dalam keheningan yang menyesakkan. Sebelum meletus menjadi kekacauan. Dia orang luar. Suara raja bergema seperti penghakiman ilahi, menyatakan kebenaran mutlak, kebenaran yang seharusnya tidak pernah mungkin terjadi. Namun, buktinya tidak dapat disangkal. Kemurnian garis keturunan Dewa Bulan, jauh melampaui apa yang seharusnya ada di era ini, hanya bisa berarti satu hal. Shen Wei tidak lahir di dunia ini. Dia datang dari tempat lain. Dari luar abis. Orang luar. Dia orang luar. Raungan suara meledak di antara kerumunan saat kesadaran muncul di setiap kerajaan ilahi, pada setiap tokoh kekuasaan yang berkumpul. Yunche merasakan dadanya sesak, napasnya menjadi tidak teratur. Tidak. Tidak, tidak. Pikirannya berpacu, pikiran-pikiran berputar ke segala arah, berusaha mati-matian untuk mencari cara untuk memperbaiki ini, untuk mengendalikan situasi. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Dengan mengangkat tangannya, kekuatan ilahi sang raja merenggut tubuh Shen Wei yang tak sadarkan diri dari genggaman orang-orang malam abadi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tubuhnya yang lemas melayang dengan mudah di udara, jubahnya yang berlumuran darah berkibar samar saat dia ditarik ke hadapan keberadaan tertinggi di abis. Sang raja mengulurkan tangan, meletakkannya dengan kuat di dahinya. Saat telapak tangannya bersentuhan, kekuatan mengerikan menerobos jiwanya. Rasa sakit yang melampaui luka medan perang mengalir deras melalui tubuhnya, seperti pisau yang menusuk langsung ke kedalaman kesadarannya, mengiris setiap ingatan yang tersembunyi, setiap pikiran yang terpendam. Wajahnya berkerut kesakitan. Bahkan dalam keadaannya yang hampir tidak sadar, tubuhnya secara naluriah mencoba untuk melawan, bibirnya terbuka dalam erangan kesakitan yang samar dan terengah-engah. Namun, dia tidak berdaya. Sang raja melihat segalanya. Setiap momen dalam hidupnya di abis. Setiap langkah yang diambilnya di dalam kerajaan ilahi malam abadi. Setiap pertempuran, setiap kemenangan, setiap perjuangan. Seluruh keberadaannya terkuak di hadapannya, setiap rahasianya terbongkar. Dan kemudian, matanya terbelalak. Jari-jarinya gemetar di kulitnya. Dia bisa mengendalikan debu abisal. Suaranya nyaris seperti bisikan, namun suaranya menggelegar di arena seperti gemuruh dunia yang runtuh. Kerumunan yang sudah tercengang, yang belum pulih dari keterkejutan karena dia adalah orang luar, turun ke dalam kegilaan belaka. Mustahil mengendalikan debu abisal. Itu. Suara-suara saling tumpang tindih, ketidakpercayaan dan kengerian terukir di setiap wajah. Bahkan para imam besar, yang telah lama menahan ketenangan mereka, tampak terguncang. Tatapan sang raja menjadi gelap. Jika sebelumnya ada keraguan yang tersisa di benaknya, sekarang keraguan itu telah hilang. Dia bukan dari dunia ini. Tubuhnya mengandung darah Dewa Bulan, kekuatannya beresonansi dengan dewa-dewi yang telah hilang, dan sekarang dia memegang otoritas atas debu yang membentuk abis itu sendiri. Apa kamu, Shen Wei? Jari-jarinya menekan lebih keras ke dahinya saat dia mendorong lebih dalam, mencari kebenaran yang terkubur di bawah masa lalunya yang terfragmentasi. Tetapi, dia menabrak tembok. Saat dia mencoba menembus hari ketika dia ditemukan oleh Eternal Night, tidak ada. Pecahan-pecahan yang kabur. Kenangan yang hancur. Kekosongan di mana seharusnya ada sesuatu. Ekspresi Monarch menegang. Sebuah penghalang. Tabir misteri yang tidak bisa dipecahkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pencarian jiwa dewa sejati seharusnya telah merobek setiap ingatan, seharusnya telah mengungkap esensi keberadaannya. Namun sebaliknya, ia tidak menemukan apapun. Esapan napas pelan keluar dari bibirnya. Dengan sekejap kehendak ilahinya, ia melepaskannya. Bentuk tubuh Shen Wei yang tidak sadarkan diri diturunkan dengan lembut ke tanah. Tekanan pada jiwanya lenyap, tetapi kerusakan telah terjadi. Wajahnya, yang dulunya berkerut kesakitan, perlahan mengendur. Napasnya yang pendek dan tidak teratur menjadi tenang. Namun saat jiwanya menemukan kelegaan, pikirannya tergerak. Matanya berkedip terbuka. Penglihatannya kabur, dunia di sekitarnya masih kabur. Namun hal pertama yang dilihatnya adalah cara mereka memandangnya. Beban tatapan mereka menekan kulitnya seperti rantai tak terlihat. Berbeda. Itu bukan kekaguman. Itu bukan penghormatan. Itu bahkan bukan rasa takut. Seolah-olah dia bukan lagi salah satu dari mereka. Seolah-olah dia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dadanya sesak. Jari-jarinya, gemetar dan lemah,
meringkuk di tanah dingin di bawahnya. Dia tidak mengerti, tetapi dia tahu sesuatu telah berubah, dan itu tidak akan pernah bisa dibatalkan. Tatapan monarch tertuju padanya, mata emasnya dipenuhi dengan kedalaman yang tak terbaca. Dia berdiri tak bergerak, kehadirannya yang menjulang tinggi cukup untuk memerintah dunia. "Siapa kamu?" Suaranya tidak membawa kekuatan yang nyata, namun bergema seperti dekrit yang tak tergoyahkan. Beban yang menekan jiwa, mencekik, tidak kenal ampun. Napas Shen Wei tersendat. Tubuhnya masih gemetar karena rasa sakit yang luar biasa dari pencarian jiwanya, secara naluriah membeku. Pikirannya berputar, bingung oleh absurditas pertanyaan itu. Apa maksudnya? Siapa dia? Dia adalah Shen Wei, bukan? Kerutan samar muncul di antara alisnya, kebingungan tampak di wajahnya yang berlumuran darah. "Yang mulia, apa maksudmu?" Suaranya serak, tenggorokannya sakit karena rasa sakit yang telah menghancurkan tubuh dan jiwanya beberapa saat yang lalu. Namun, yang mengguncangnya bukan hanya pertanyaan itu sendiri, melainkan cara mereka memandangnya. Berbeda. Lautan tatapan yang mengelilinginya tidak lagi mengandung kekaguman, rasa kagum, atau bahkan beban menyaksikan pertarungan antara para jenius. Sebaliknya, mereka membawa kegelisahan, kecurigaan, bahkan kewaspadaan. Beban itu menekannya, menyempit, menindas. Mata sang raja sedikit menyipit. Kata-katanya berikutnya menghancurkan sisa-sisa keheningan. "Sebelum kau menjadi Shen Wei, siapa kau, King Yue?" Boom! Sebuah ledakan dahsyat meledak di benaknya, membuyarkan semua pikiran. King Yue. Jantungnya serasa tercekat di dadanya. Saat nama itu keluar dari bibirnya, sesuatu di dalam jiwanya tersentak hebat. Seperti rantai kuno, berkarat dan terkubur di kedalaman keberadaannya, tiba-tiba bergetar. Tangan Shen Wei mengepal. Rasa gelisah yang semakin kuat menguasainya. Mengapa? Mengapa nama itu terasa seperti bisikan dari mimpi yang telah lama dilupakannya? Mengapa terasa seolah-olah itu miliknya? Dari tribun, hati Yunce menegang seperti catok. Dia mendengarnya. Nama aslinya. Raja telah mengucapkannya dengan lantang. Seluruh tubuhnya menegang, setiap otot melingkar seperti binatang buas yang siap menyerang. Jika raja melakukan sesuatu lebih jauh, jika dia menyentuhnya lagi, dia tidak akan ragu. Jari-jarinya mencengkeram erat, seolah-olah dia sudah bersiap untuk merobek ruang itu sendiri. Jika satu gerakan yang salah terjadi, Atsar Shore Asura akan meletus. Detak jantung berlalu. Keheningan yang begitu tegang hingga bisa membelah surga. Lalu, Shen Wei perlahan mengangkat matanya, tubuhnya sedikit bergoyang, tetapi suaranya tidak goyah. "Aku tidak tahu." Satu kalimat, tenang namun jelas. Tatapan tajam monarch tidak goyah. Dia tahu. Jiwa ilahinya telah menembus ke kedalaman keberadaannya. Dan dia tidak menemukan, tidak ada. Hanya ingatannya di dalam abis. Segala sesuatu sebelum itu hilang. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Itu seharusnya tidak mungkin. Kekuatan ilahinya mutlak. Tidak ada yang seharusnya bisa menghalanginya. Namun, bahkan sekarang, berdiri di hadapannya, tatapannya tetap tenang meskipun kelelahan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda tipuan. Ekspresi monarch menjadi gelap. Dia telah menduga ketakutan. Mengira pertahanannya akan retak di bawah beban kehadirannya. Mengira dia akan hancur. Namun sebaliknya, yang dia lihat hanyalah seorang wanita yang benar-benar tidak tahu.
Melihat Monarch tidak mendesak lebih jauh, Yunche dalam hati menghela napas lega, tetapi pikirannya kacau. Hanya dari kemurnian darahnya saja, Monarch dapat menyimpulkan bahwa dia berasal dari luar abis. Absurditas macam apa ini? Namun, kebenaran telah terungkap tepat di depan matanya. Sebuah pikiran dingin merayapi benaknya, apakah rahasianya juga terbongkar? Jika Monarch memiliki wawasan yang mengerikan seperti itu, tidak perlu baginya untuk berpura-pura tidak tahu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Xia Qingyue benar-benar tidak memiliki ingatan tentangnya, bahkan di kedalaman jiwanya. Itulah sebabnya, meskipun berdiri di hadapannya, auranya tetap sama sekali tidak terganggu. Dia sama sekali tidak mengingatnya. Namun, bahkan saat kesadaran ini muncul, Yunche tidak merasakan rasa tenang. Perasaan tidak menyenangkan menggerogotinya, firasat mengerikan bahwa sesuatu yang buruk masih bisa menimpa Xia Qingyue. Menekan kegelisahannya, dia akhirnya berbicara. Suaranya memecah keheningan berat yang menyelimuti arena. Yang mulia, apa itu orang luar? Kata-katanya menghancurkan kebingungan yang mencengkeram kerumunan, menyadarkan mereka kembali ke kenyataan. Semua orang sejenak bingung dengan pertanyaan itu, tetapi saat mereka menoleh untuk melihat siapa yang berbicara, pemahaman segera muncul di benak mereka. Meng Jianyuan telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar kerajaan ilahi. Wajar saja jika dia tidak tahu apa itu orang luar. Tatapan raja tertuju padanya, tenang dan kalem, sebelum dia menjawab dengan nada datar. Orang luar merujuk pada mereka yang berasal dari luar abis, makhluk yang telah memasuki dunia ini dari luar, seperti halnya dewa dan iblis di masa lalu. Kata-katanya membawa beban yang membuat udara terasa lebih berat. Kemudian, setelah jeda singkat, sang raja melanjutkan. Di satu sisi, aku juga orang luar. Riak kesadaran menyebar melalui kerumunan. Itu benar. Tuan mereka, penguasa tertinggi abis, bukan berasal dari dunia ini. Hal yang sama berlaku bagi para leluhur mereka. Pada akhirnya, bukankah mereka semua adalah keturunan orang luar? Begitu, Yunche mengangguk saat dia menyerap penjelasan itu, menyaksikan lebih banyak detail terungkap di hadapannya. Meng Kongchan, yang tetap diam sampai sekarang, melangkah maju dan menjelaskan lebih lanjut. Sepanjang sejarah kita yang panjang, mencakup jutaan tahun, orang luar kebanyakan merujuk kepada mereka yang turun ke abis dari tempat yang kita sebut tanah suci abadi. Kebanyakan dari mereka lemah, hampir tidak berada di puncak Divine Master, namun kemunculan mereka menjadi lebih sering dalam sejuta tahun terakhir. Pikiran Yunche berubah saat dia memproses informasi baru ini. Meng Kongchan melanjutkan, suaranya mengandung sedikit kesungguhan. Karena mereka mampu memasuki dunia kita, kita telah lama mencari cara untuk melakukan hal yang sama, untuk menerobos penghalang yang memisahkan kita. Itulah sebabnya Abyssal Knights kita dikirim dalam sebuah ekspedisi untuk mengungkap jalan menuju dunia mereka. Bagi Monarch dan High Priest, ini bukan hanya masalah penjelajahan, tetapi sebuah perjalanan untuk kembali ke dunia tempat mereka dulu berasal. Dan karena orang luar dan ksatria Abyssal dikorbankan, itulah sebabnya kami akhirnya menemukan terowongan spasial untuk memasuki tanah suci abadi. Kata-katanya mengungkapkan kebenaran yang sudah lama ada, yang sudah diketahui banyak orang tetapi jarang dibicarakan. Namun, Yunche berfokus pada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih mendesak. Dia melangkah maju, suaranya mantap tetapi membawa beban yang tak terbantahkan. Lalu, apa yang akan terjadi pada Shen Wei? Meskipun dia mengarahkan kata-katanya kepada ayahnya, pertanyaannya yang sebenarnya ditujukan kepada raja. Dan pada saat itu, semua mata kembali tertuju pada penguasa tertinggi mereka, menunggu jawabannya. Kata-kata dan tindakan Raja Abyssal akan menentukan keputusan Yunche selanjutnya. Jika ada bahaya yang menimpa Shen Wei, Xia Qingyue,
Tepat di depan matanya, dia akan meninggalkan semua kepura-puraan dan membuang topengnya tanpa ragu-ragu. Jauh di dalam jiwanya, suara Li Suo menjerit putus asa, mendesaknya untuk tidak bertindak gegabah, memperingatkannya agar tidak membuang segalanya. Namun Yun Ce tidak bisa mengabaikan beban di hatinya. Ia berutang terlalu banyak pada Xia Qingyue. Ia telah kehilangan Xia Qingyue sekali, dan yakin bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas semua yang telah Xia Qingyue lakukan untuknya. Namun, sekarang setelah ia menemukannya lagi, ia tidak akan ragu. Apapun konsekuensinya, apapun biayanya, ia akan mengikuti apa yang hatinya katakan untuk dilakukan.